Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Revolusi Rusia dari kelas 11 F7. Perkenalkan, nama saya Andi Novamia absen 2. Saya Nabila Finisal, absen 28. Saya Novenur Aini, absen 31. Saya Nadia Auliahana, absen 30. Yuk simak penjelasan video Revolusi Rusia kami. Revolusi Rusia pada tahun 1917 merupakan peristiwa terbesar abad ke-20 yang menggulingkan kekaisaran Rusia dan mendirikan pemerintahan komunis. Latar belakang ini didorong oleh akumulasi ketidakpuasan mendalam masyarakat terhadap Tsar Nicholas II. Jadi, latar belakang dari Revolusi Rusia tahun 1917 yang pertama, feodalisme dan absolutisme. Tsar Nicholas II memerintah dengan sistem feodal absolut, di mana Tsar dianggap wakil Tuhan dan bertindak semena-mena. Masyarakat terbagi ketat dengan bangsawan dan gereja memiliki hak istimewa. Sementara, petani hidup miskin dan menanggung beban pajak berat. Tidak ada kebebasan berpolitik yang berarti. Dan Tsar menolak perubahan sistem. Yang kedua, kekalahan perang. Rusia kalah dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905 dan Perang Dunia I, memperburuk ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Biaya perang yang tinggi menguras keuangan negara, dan tentara Rusia kekurangan pasokan dan makanan. Kekalahan ini menunjukkan ketertinggalan militer dan teknologi Rusia. Yang ketiga, sosialisme dan komunisme. Ideologi sosialisme dan komunisme menyebar di kalangan buruh industri yang bekerja dalam kondisi memprihatinkan. Vladimir Lenin memimpin kelompok Bolshevik dan menerapkan teori Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi Rusia. Lenin menawarkan solusi untuk menindas kelas penguasa dan memberikan kekuasaan kepada buruh dan petani. Selanjutnya, ada tragedi Minggu Berdarah tahun 1905. Tentara Tsar menembaki demonstran damai di istana musim dingin, memicu kemarahan rakyat dan mempercepat revolusi. Peristiwa ini menghilangkan kepercayaan rakyat pada Tsar dan memicu gelombang pemogokan di seluruh Rusia. Selanjutnya, kegagalan reformasi. Tsar membentuk Duma Negara sebagai lembaga legislatif, tetapi lembaga ini tidak efektif dan sering dibubarkan oleh Tsar, sehingga tidak mampu meredamkan kemarahan rakyat. Rangkaian revolusi Rusia merupakan proses yang saling berkesinambungan, di mana ketidakpuasan pada satu tahap akan memicu ledakan di ketidakpuasan pada tahap berikutnya, sehingga terjadinya tatanan kehidupan negara yang baru. Berikut adalah penjelasan bagaimana proses tersebut saling berkesinambungan. 1. Revolusi Februari 1917. Revolusi Februari 1917 berhasil meruntuhkan kekuasaan monarki absolut Tsar Nicholas II akibat krisis ekonomi dan kegagalan perang. Namun, pemerintahan sementara yang dibentuk setelah jatuhnya Tsar ternyata tidak mampu memenuhi tuntutan rakyat dalam jangka panjang. Ketidakmampuan ini menciptakan celah bagi kaum Bolshevik di bawah pimpinan Lenin untuk bergerak. Akibatnya, pada Oktober 1917, kaum Bolshevik melakukan transisi kekuasaan dengan merebut kendali dari pemerintahan sementara untuk membangun fondasi masyarakat sosialis. 2. Revolusi Oktober 1917 dan transformasi radikal dan konsolidasi kekuasaan 1917 sampai 1918. Setelah merebut kekuasaan, kaum Bolshevik segera melakukan perombakan sistematis terhadap tatanan lama Kekaisaran Rusia. Hubungan antara kemenangan politik di bulan Oktober dengan stabilitas negara dilakukan melalui dua langkah besar. Yang pertama, reformasi ekonomi. Untuk menghapus kelas sosial, pemerintah melakukan nasionalisasi tanah milik bangsawan dan gereja untuk dibagikan kepada petani, serta mengambil alih pabrik-pabrik besar. Yang kedua, strategi politik internasional. Agar dapat fokus mengonsolidasikan kekuasaan di dalam negeri,
tanpa gangguan perang luar negeri, Rusia mendatangani perjanjian Brest-Litovsk tahun 1918 untuk keluar dari Perang Dunia I, meskipun harus menyerahkan wilayah penting seperti Ukraina dan Finlandia. 3. Perang Saudara 1918 sampai 1922. Perubahan radikal yang dilakukan oleh Bolshevik memicu perlawanan dari kelompok moderat, pendukung monarki, dan liberal, yang berujung pada Perang Saudara Rusia antara kaum merah atau Bolshevik dan kaum putih anti-Bolshevik. Selama masa perang ini, hubungan antara politik dan sosial diperkuat melalui reformasi sosial, seperti penghapusan gelar kebangsawan, kampanye pemberantasan buta huruf, dan penyediaan kebutuhan pokok melalui sistem ekonomi terpusat. Kemenangan kaum merah dalam perang ini akhirnya memperkuat posisi mereka sebagai satu-satunya kekuatan politik di Rusia. Yang keempat, puncak revolusi atau pembentukan Uni Soviet 1922. Seluruh rangkaian peristiwa dari jatuhnya Tsar hingga kemenangan dalam Perang Saudara mencapai puncaknya pada tahun 1922. Deklarasi USSR, Lenin, dan Partai Bolshevik menyatukan wilayah-wilayah bekas kekaisaran ke dalam Uni Republik Sosialis Soviet atau USSR. Hasil akhirnya, negara baru ini menerapkan sistem satu partai dan ekonomi terpusat yang secara resmi mengubah Rusia dari negara monarki menjadi negara komunis pertama di dunia. Rusia yang pada saat itu penuh dengan ketidakadilan, di mana kekayaan hanya dikuasai oleh para tuan tanah dan bangsawan, sementara petani dan buruh hanya diperlakukan sebagai budak. Hal ini memicu respon besar terhadap ketidakadilan feodal Tsar dan munculnya organisasi-organisasi radikal yang terinspirasi dari Karl Marx dan Friedrich Engels, yaitu pencetus gagasan sosialisme dan komunisme. Gagasan ini menekankan perjuangan kelas proletar atau buruh melawan borjuis atau kapitalis untuk menghapus sistem kapitalisme melalui revolusi dan menggantinya dengan sistem masyarakat tanpa kelas serta pemilikan pribadi. Gagasan sosialisme dan komunisme merujuk pada ideologi Marxis yang diadaptasi oleh Bolshevik. Georgy Plekhanov adalah tokoh Rusia awal yang menyebarkan ide Karl Marx dan Friedrich Engels di Rusia pada akhir abad ke-19. Plekhanov dijuluki sebagai Bapak Marxisme Rusia yang mendirikan kelompok emansipasi buruh pada tahun 1883 di pengasingan Swiss. Ia juga menerjemahkan dan mempopulerkan karya seperti Manifesto Komunis tahun 1848 dan memperkenalkan sosialisme ilmiah kepada intelektual serta buruh Rusia. Kemudian, Vladimir Lenin belajar darinya, menerjemahkan Manifesto Komunis ke Rusia sekitar tahun 1889 sampai 1890. Sosialisme adalah tahap peralihan di mana proletar atau buruh merebut kekuasaan dari borjuis atau kapitalis melalui revolusi, nasionalisasi tanah serta pabrik untuk rakyat, dan pemerataan kekayaan agar tidak ada eksploitasi. Sedangkan, komunisme merupakan tahap lanjutan dari sosialisme, yaitu membentuk masyarakat tanpa kelas, semua sumber daya milik bersama tanpa kelas atau uang, di mana dari masing-masing sesuai kemampuan kepada masing-masing sesuai kebutuhan. Bolshevik seperti Vladimir Lenin melihat ini lewat diktator proletar sementara. Rusia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan ideologi ini secara nyata, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang benar-benar mewakili kaum buruh dan bebas dari campur tangan kaum pemodal. Pada tahun 1917, Rusia mengalami kondisi yang sangat buruk. Banyak rakyat mengalami kelaparan dan harga makanan sangat mahal. Dan banyaknya tentara perang yang meninggal dunia akibat Perang Dunia ke-1. Tsar Nicholas II sebagai pemimpin Rusia saat itu dianggap tidak peduli atas penderitaan rakyat. Akhirnya, para rakyat melakukan pemberontakan. Peristiwa ini disebut sebagai Revolusi Rusia yang mengubah tatanan pemerintahan secara besar-besaran di Rusia. Dampak revolusi Rusia. 1. Berakhirnya kekuasaan Tsar, sistem kerajaan atau monarki di Rusia runtuh. Tsar Nicholas II turun dari tahta dan kekuasaan beralih ke pemerintahan baru. 2. Lahirnya negara komunis.
Rusia berubah menjadi negara dengan paham komunis di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Negara kemudian dikenal sebagai Uni Soviet. 3. Perubahan sistem pemerintahan. Pemerintahan yang awalnya kerajaan berubah menjadi pemerintahan satu partai yang dipimpin oleh Partai Bolshevik. 4. Pengaruh ke negara lain. Revolusi Rusia menginspirasi gerakan komunis di berbagai negara, termasuk Asia dan Eropa. 5. Terjadinya perang saudara. Setelah revolusi terjadi, perang antara kelompok pendukung komunis merah dan kelompok anti-komunis putih. 6. Awal persaingan dunia atau perang dingin. Setelah Uni Soviet menjadi negara besar, muncul persaingan dengan Amerika Serikat yang disebut dengan perang dingin. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan tentang revolusi Rusia, jawablah beberapa pertanyaan analisis di bawah ini. Yang pertama, apakah perjanjian Brest-Litov merupakan pengkhianatan terhadap kedaulatan Rusia atau hanya sebuah pengorbanan taktis yang jenius demi menyelamatkan revolusi yang baru lahir? Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.